Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah daring Entrepreneurship dasar ini, kita akan mengupas materi tentang manajemen entrepreneurship. Jadi setelah beberapa minggu kita tidak tatap muka dan wajib kuliah daring, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ini sesuai dengan RPS yang sudah kami bagikan. Nah, kita langsung kepada slideshow yang ada di top ini ya. Nah, secara konsep sebenarnya manajemen itu sebuah perencanaan yang memang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang guru. Kembali ke konsep dasar entrepreneurship, yang namanya manajemen di sini tidak hanya manajemen dalam melakukan rencana ataupun sebelum melakukan praktik entrepreneurship atau kewirausahaan pendidikan, tapi sesuai konsep teacher dan entrepreneurship itu, maka perencanaan itu sebenarnya wilayahnya juga pada perencanaan yang dilakukan oleh guru. Baru nanti perencanaan yang kedua adalah perencanaan dalam aspek entrepreneurship-nya atau kewirausahaannya. Nah, secara umum di beberapa buku dan teori yang sudah kita kumpulkan, manajemen itu secara umum ada langkah-langkahnya atau prinsipnya ada 5 ini ya. Yang pertama adalah planning. Planning itu perencanaan. Apapun usaha yang memang berkaitan dengan keguruan atau dalam pembelajaran dan kewirausahaan, maka perencanaan ini penting. Baik perencanaannya nanti dalam bentuk RPP untuk yang aspek keguruannya atau pembelajarannya, maupun bisnis plan yang nanti menjadi tugas akhir dalam mata kuliah Entrepreneurship dasar ini. Karena kemarin tugas UTS-nya adalah membuat platform ataupun membuat kanal bisnis di e-commerce dengan nama toko dari masing-masing mahasiswa dan minimal 5 barang yang sudah teman-teman upload di tugas di Google Form itu. Setelah perencanaan ini adalah organizing atau pengorganisasian. Jadi apa yang direncanakan misalnya 5 aspek, maka harus mengorganisasikan atau mempersiapkan 5 aspek. Kemudian actuating atau pelaksanaan atau implementasi dari apa yang sudah direncanakan. Misalnya di dalam RPP itu ada kegiatan pembuka, inti, dan penutup, maka di dalam pelaksanaannya harus melingkupi hal itu. Begitu pula dalam business plan, yang itu nanti saya contohkan setelah materi ini atau bisa saya share ke grup. Kemudian controlling. Nah, controlling ini sebenarnya tidak hanya kontrol dari orang lain ya, tetapi justru kontrol dari pembuat atau si pembuat perencanaan itu sendiri. Jadi kita mulai dari planning itu memang mengontrol apa yang kita lakukan, sesuai nggak dengan RPP, sesuai nggak dengan bisnis plan atau rencana bisnis yang kita siapkan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi atau evaluasi. Evaluasi ini kalau dalam konsepnya ya merefleksi dan menyepadankan, mensinkronkan antara planning sampai controlling. Jadi itu proses yang biasa kita sebut dengan POASE. Kemudian selanjutnya adalah wilayah bisnis kita atau wilayah kinerja dari manajemen entrepreneurship ini. Secara umum saya bagi di buku juga sudah saya tulis, itu ada 3 ranah atau 3 tempat. Yang pertama adalah school atau sekolah madrasah ya. Yang kemudian di bidang sosial, dan yang ketiga di birokrasi atau lembaga pemerintahan. Domain areanya itu, jadi bisnis Anda di dalam konsep entrepreneur ini pertama memang diperuntukkan untuk warga sekolah. Meskipun secara spesifik konsep entrepreneur ini berbeda dengan edupreneurship yang memang secara umum di dunia pendidikan, tapi konsepnya ya lebih umum lagi ketika edupreneur. Tapi entrepreneur yang membedakan, meskipun domainnya di sekolah atau sekolahan madrasah, tapi teman-teman nanti pokoknya pelakunya tetap guru, tapi domain areanya atau customernya bahasanya, atau dalam bahasa lain nasabahnya itu bisa warga sekolah.
Kemudian sosial. Nah, sosial ini sangat umum, luas, bisa masyarakat di luar sekolah ataupun madrasah atau dunia maya yang memang menjangkau semua masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, sasaran yang ketiga adalah birokrasi. Yang ini nanti secara konsep di bisnis yang sudah ada di buku itu sebenarnya bisa menjalin sinergi ataupun MOU dengan lembaga yang memang sangat membutuhkan produk-produk atau bisnis kita, jasa kita. Nah, maka teman-teman harus memiliki jaringan ke sana ya, meskipun dalam lingkup kecil, misalnya di lingkup KKG, K3S, UPTD atau PPAI dan lain sebagainya. Birokrasi ini luas, tidak hanya birokrasi pemerintahan ya, tapi juga NGO, non-government organization atau ormas ataupun LSM ini juga bisa disebut birokrasi. Nah, kemudian kita ke manajemen yang pertama ya, sebelum ke manajemen entrepreneurship, ada yang namanya manajemen berbasis sekolah atau MBS, atau di konsep madrasah ada yang namanya manajemen berbasis madrasah. Nah, ini bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya, bahwa pemerintah daerah itu diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap sekolah madrasah di suatu tempat itu sebenarnya bisa mandiri, bisa memiliki kedaulatan dalam mengatur manajemennya. Terbukti hari ini semua sekolah pasti melakukan style-style atau gaya-gaya sendiri, meskipun itu duplikasi atau pengembangan dari regulasi yang ada termasuk kurikulum. Nah, MBS ditetapkan sesuai visi misi, ideologi, pola, metode, dan kebutuhan sekolah atau madrasah. Artinya manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah ini dikembangkan sesuai dengan visi misinya apa. Kalau misalnya visi misi mengarah kepada keterampilan siswa yang berkaitan dengan olahraga misalnya, maka nanti bisa dikembangkan ke arah sana. Ideologi misalnya NU ya NU, Ma'arif ya Ma'arif misalnya. Polanya bagaimana, metodenya bagaimana, dan sesuai basic need, kebutuhan dasar sekolah ataupun madrasah setempat. Misalnya sekolah membutuhkan banyak alat tulis, maka harusnya MBS itu juga menyediakan ke arah sana. Maka harus punya lembaga usaha atau minimal koperasi yang ini bisa diawali dari implementasi teacherpreneurship itu sendiri. MBS bisa dikembangkan berbasis, nah ini yang secara umum ya, terpadu itu integral, atau biasa secara umum ada nomenklatur Islam terpadu, ada Kristen terpadu, entrepreneurship, bilingual, multilingual, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bisa dikembangkan untuk menjadi ciri khas sekolah madrasah SDMI yang teman-teman kembangkan. Jadi bisa membuat semacam branding yang itu sudah sesuai dengan konsep MBS atau MBM ya, manajemen berbasis madrasah, sesuai dengan pengembangannya. Misalnya MI Ma'arif entrepreneurship, tidak ada masalah. MI Ma'arif inklusi, tidak ada masalah, karena ini sudah sesuai dengan pengembangan yang sudah ada dan pola-pola ini sudah terbukti sukses di beberapa SDMI. Nah, bagaimana manajemen sekolah madrasah berbasis wirausaha? Nah, substansinya manajemen pendidikan yang paling inti, karena kita tidak melulu hanya urusan bisnis ya, tapi kita juga wilayahnya adalah urusan kependidikan. Maka yang pertama itu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, kurikulum dan pembelajaran ini menjadi pokok. Artinya teacherpreneurship tidak hanya praktik guru melakukan wirausaha, tapi bagaimana mendesain kurikulum dan pembelajarannya ini memang benar-benar memasukkan entrepreneurship ke dalam kegiatan siswa ataupun cakupan materi. Ini yang paling pokok. Nah, yang kedua adalah manajemen peserta didik. Peserta didik ini tidak hanya pengelompokan berbasis ABAB atau usia atau kecerdasan, tapi memang benar-benar rasa ya, bukan hanya rasa tapi benar-benar berbasis atau integral dengan teacherpreneurship atau minimal wirausaha atau edupreneurship itu sendiri. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusianya. Jadi kalau nanti di dalam sekolah Anda menjadi kepala madrasah atau sekolah, maka manajemen sumber daya ini penting, karena selama ini sering terjadi bahasa kasarnya kekurangan SDM itu sangat
menurut saya kok kurang pas ya, karena SDM kita itu sebenarnya merata dengan potensi bakat minatnya, cuman tidak ada manajemennya sehingga menjadi kacau. Yang keempat adalah manajemen prasarana dan sarana. Ini juga penting karena mau tidak mau praktik manajemen entrepreneurship yang ini wilayahnya sudah ke bisnis sangat dipengaruhi oleh sarana maupun prasarana yang ada di madrasah sekolah. Nah, yang kelima juga tak kalah penting, yaitu manajemen keuangan. Baik ini nanti dilakukan oleh individu seorang teacherpreneur maupun dalam lembaga ataupun unit usaha yang dikembangkan di sekolah madrasah yang ada. Yang keenam, manajemen partisipasi masyarakat. Ini juga sangat penting karena berkaitan dengan relasi customer dan juga dukungan masyarakat yang memang open mind atau terbuka terhadap manajemen yang sudah dikembangkan di sekolah madrasah teman-teman. Nah, ini beberapa manajemen yang harus memang mengikuti zaman ya. Jadi kita di tahun 2015 biasa disebut era MEA ya, atau MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, yang memang skalanya itu tidak hanya di lingkup Indonesia, tapi kita dituntut untuk memiliki kompetensi dan jangkauan bisnis di tingkat dunia minimal ASEAN. Nah, setelah era MEA ini muncul era yang kita sering sebut disruption, atau mulai dari aspek kompetensi karakter dan literasi sebagai jawaban dari konsepnya World Economic Forum ya. Maka kita sekarang yang sudah berada di era revolusi industri 4.0 bahkan society 5.0, literasi lama yang itu hanya dibutuhkan di era disrupsi yang cakupannya membaca, menulis, dan berhitung, maka harus ditambah dengan literasi baru yaitu data, teknologi, dan sumber daya atau humanisme yang kemarin sudah dipraktikkan melalui membuat akun dan toko atau nama toko di e-commerce. Itu bagian dari penyesuaian zaman. Nah, karena di era Mendikbud Muhadjir Effendi, Prof. Muhadjir Effendi itu hanya pada penguatan 3 aspek itu ya, kompetensi, karakter, dan literasi. Tapi di era Nadiem Makarim ini kita dituntut ya sebenarnya hanya ganti nama, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, yang itu sudah dikembangkan Nadiem Makarim Mendikbud yang sampai hari ini sudah melakukan beberapa gerakan, termasuk membuat organisasi penggerak, guru penggerak, dan lain sebagainya. Nah, artinya dengan adanya literasi data ini, teman-teman bisa mengembangkan MBS maupun MBM dan manajemen wirausaha di sekolah madrasah ini dengan menggunakan piranti-piranti yang ada dalam teknologi. Bahkan hari ini kalau kita tidak bisa menjangkau hal itu dan konsisten dengan manajemen yang rapi, saya kira hanya akan menjadi formalitas. Dan yang paling penting, teknologi ini pemanfaatan kita sebagai produsen, sebagai konseptor, tidak hanya konsumen. Nah, yang SDM adalah bagian dari untuk menguatkan bahwa ternyata teacherpreneurship ini tidak hanya melulu pada penguatan data dan teknologi, tapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Nah, itu yang bisa kami sampaikan pada materi manajemen entrepreneurship dasar ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima, dan nanti jika ada pertanyaan silakan dibahas di kolom komentar atau bisa langsung di grup. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.